Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kebaktian ini kita mulai. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji, muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Kita menyanyikan Kidung KPJ nomor 2, Mulia, mulia namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, sekarang dan sampai selamanya. Sungguh mulia harinya,
siksa salibnya memberi pendamaian tak terberi. Haleluya. Dan malaikat selamanya menyanyikan hormatnya. Puji Allah, nyanyilah haleluya. Maha agung kasih-Nya, haleluya. Bala surga puji terus, haleluya. Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Marilah kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dalam kericuan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kegaduhan hidup. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari kecengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilengkapi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani,
Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Hitung jemaat 194 bait 1 dan bait yang kedua. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bacaan yang pertama terambil dari Kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, aku datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo,
Marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan diambilkan dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dan 14 sampai 24. Dibaca secara bergantian, saya pada ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara pada ayat yang genap. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Bacaan yang kedua terambil dari kitab Para Rasul bab 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 43. Demikian bunyi sabdanya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi
bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 Haleluya. Saudara-saudara, kita akan menerima firman Tuhan, di mana firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman itu demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Paskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan suatu judul,
kan ku beritakan sejauh kuatku. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Nah, saudara-saudara, ketika kita mencermati dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita selalu ada dua sisi. Sisi manusiawi, yaitu sisi yang pertama itu adalah perasaan takut. Sedangkan sisi yang kedua adalah perasaan sukacita, di mana rasa takut dan rasa sukacita itu kadangkala silih berganti, ataupun bahkan kadangkala kedua-duanya rasa takut bercampur rasa sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, di sana terjadi adanya multidimensi, karena adanya suatu peristiwa-peristiwa yang menjadi penyerta di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu. Penyerta yang pertama, ketika Tuhan Yesus mati, tentu kematiannya ini akan berkonsekuensi logis terhadap setiap orang, terlebih-lebih kepada para muridnya. Maka konsekuensi itu tidak mengherankan ketika Yesus mati melalui dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyenanginya, akan berkonsekuensi terhadap para murid, menjadikan perasaan takut luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyerta yang kedua, suatu realita ketika Tuhan Yesus itu mati, dalam 3 harinya ia bangkit lagi. Ternyata kebangkitannya itu pun disertai dengan peristiwa alam sedemikian dahsyat. Gelap menyelimuti tanah itu, gempa bumi dahsyat yang menjadikan batu terbelah, tirai bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai dengan ke bawah, menunjukkan suatu perubahan besar, yaitu umat manusia telah diperkenankan untuk dipersekutukan dalam keselamatan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang ketiga adalah malaikat yang ia memakai baju putih gemerlap bagaikan salju. Ia membukakan batu kubur Tuhan Yesus, karena memang Yesus sudah bangkit. Konsekuensi takut, tetapi juga berkonsekuensi kesukacitaan besar untuk semua orang, baik yang tidak suka maupun yang mencintai Tuhan Yesus. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika 2 perempuan itu karena keterikatannya dengan gurunya, dengan Tuhannya, ia berkehendak untuk melihat kubur Yesus, maka malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab ia telah bangkit. Pergilah, katakan kepada muridnya." Dalam suatu peristiwa
ketakutan dan campur kesukacitaan, pergilah, katakan kepada muridnya. Dalam suasana yang ketakutan itu dan bercampur sukacita itu, respon serta-merta dari kedua perempuan itu, maka ia pergi dengan takut dan sukacita besar, berlari untuk memberitakannya kepada murid-murid yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di perjalanan bertemulah Yesus kepadanya, sama seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Jangan takut. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, mereka akan melihat aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan dari kematian, lalu bagaimanakah kalau dalam peristiwa itu para muridnya, terutama perempuan itu, dalam kondisi ketakutan sekaligus ada suatu kesukacitaan besar, tetap Allah berkehendak dalam situasi itu. Allah mengutus, pergilah, beritakanlah itu kepada murid-muridku. Kondisinya belum aman, mereka belum merasakan nyaman, mereka masih merasa takut, campur sukacita. Tetapi Allah tetap menghendakinya, beritakanlah itu kepada murid-murid. Demikian halnya kita, tidak perlu untuk menunggu semuanya baik di dalam diri kita. Tidak perlu menunggu kita merasa aman. Tidak perlu menunggu bahwa keluarga kita sudah damai tentram. Tetapi Allah juga mengutus kita dalam situasi ketakutan dan kesukacitaan itu. Pergilah, beritakanlah kepada murid-muridku. Artinya supaya mereka menerima kesukacitaan besar itu dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Hari
tiap hari di kematian-Mu turut mati agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bebas pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon. Doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita makanan ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah yang telah memberikan air teh ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi air yang kekal dalam kerajaan-Mu. Berkas-berkas hasil bumi yang berserakan dan air segar yang tersebar telah terkumpul di atas meja ini dalam wujud air minum dan makanan. Biarlah seluruh gereja-Mu juga bersatu sebagai satu kesatuan dalam dunia ini untuk menyambut kerajaan-Mu. Selaku anak-anak Allah yang dipersatukan dalam satu baptisan, satu Roh Kudus, dan satu tubuh Kristus, mari kita berdoa sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri, salam damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana ada di depan kita di saat ini adanya singkong rebus
air teh yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingati akan karya penyelamatan Allah yang setiap harinya nyata di dalam kehidupan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, ketela rebus melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah, makanlah dengan mengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna, menghapus semua dosa kita. Kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air teh ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah dan minumlah percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan sebagai penebusan yang sempurna dari setiap dosa-dosa kita. Terimalah air teh ini dan minumlah dengan mengingat darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna,
menghapus dosa-dosa kita. Kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam kedamaian kita berdoa. Ya Allah kami mengucap syukur karena kami boleh dipersatukan dalam baptisan di dalam tubuh Kristus dan dipenuhi sukacita melalui perjamuan kudus. Berikanlah kami kepastian dan arah untuk melihat kesatuan gerejamu, dan tolong kami untuk menghargai pengampunan. Sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah Engkau persiapkan bagi kami di dunia ini. Biarlah suatu hari kami dapat bersama-sama dalam rumah-Mu yang abadi melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami, dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma bab 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan NKB nomor 208 bait 1 dan 2 saja. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berasnya, bawa
Persembahan ini mari kita haturkan di hadapan Tuhan. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, dari gereja, dan dari masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, seperti pada permulaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit untuk menyanyikan Kidung Jemaat. Kita bangkit berdiri. 48. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bait yang kedua, di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, menguduskan saudara oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai